Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa. Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, gue kan orang tua seni. Wong roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhir-akhir ini, kalau hampir 7 tahun lebih mungkin. Kalau ini pun putus asa. Nak dunia itu sama alumni syariatnya pengira. Kalau balennya pulau ini pulau. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya, yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kamu. Nah ini saya cerita rungokno mawon. Sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab, putrinya Pak Quraish itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi dia harus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas yo. Ujo sembrono kuwi bersuan bae gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Madinah ora oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Makanya saya diantara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tetapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kullailatin idza yaqona apa sulusullah. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokok aku diadab ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini.
Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Wis digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajatid dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung, surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Penak muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning kareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Wah ning ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, ke muni haram, wah dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nang mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling lah ayat iki pakai nol. Bocah kok goblok ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya wa indi kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di mu'in sering ada pendapat la'an al-qaboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam makna Al-Quran atau makna hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nawar. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno wong apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten. Kalau kalian tak hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya kan? Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Bah, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak.
Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane dunya iku rusak, mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang, garing bojo si garing jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae, tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak sembayang oleh presiden wong yo kacau iki bisa. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Rasa muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih iku presiden semuanya dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum. Napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqawqis, Raja Hiraqlu. Iku jelas kuwabe tek tarikh nerangno, nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ora nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem yo ora gawe golek royalti. Jadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Iya misale kita bedhek iya. Buta diwarai istiad kok ora nganti. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi disekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki manem ya sakmene iki. Wis tak aku Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya ora wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik kiai Miftah Tauhid ya Gus. Nampa angsal negara atau negara angsal mboten. Aku wis terus nek kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak rapopo. Padahal aku ra dikai ngono akal-akal. Anu utek ngono ora akeh. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwe kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Yang pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok apa kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile bareng ku beda. Terus kiai so lu kayak foto-foto Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Cuma dek orang sing rasrek, jare ayo kok sikile jare ono apa gitu. Orang murune iki besar rol. Tapi ku nabi lho, ora kiai nabi. Singkat cerita, nak ngongkon dincing nabi kok ngongkon. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ana ganyu, pokoknya kesana itu ganyu. Singkat cerita dia nunggu di istana, Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Jadi lapa-lapa, roh itu jarak. Wong jire kaya sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan
Nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apike. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kok iso ketemu wong ayu ngamuk? Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujjah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi itu ora kena ditiru karena tadi Nabi itu wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi itu ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok Kanjeng Nabi lho. Oleh istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Ape-ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine juga menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu ayu sekali mbok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi malah anut nabi malah ono teori sufika ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat Nabi itu melakukan, tapi dia Nabi. Nabi itu dikawal hidayah pengira. Nah, aku dikawal apa? Kawal syahwat. Nah, ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh, karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz Mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, soalnya keadaan Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang jarak kowe tok, ustaz jarak kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnad noneng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub itu lebih gopo. Paham deh? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub. Lah apa ujub itu niat ujub. Kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi Nabi, karena beliau jadi Nabi sausi zaman Fatrah. Rungokno ben kowe ro bedane ben Nabi. Sajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungokno mesti Nabi jadi Nabi rak bar zaman Fatrah, zaman selama sekali enggak ada Nabi. Ini 600 tahun. Mergo Nabi diutus anggap aja lahirnya pinten 570. Berarti diutus tahun pinten 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi Nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu Nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi Nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Terus saat ini kan terpaut sekitar pinten 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan? Berarti napa? Kalau kula hitung pinten 610. Berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya guys, Pak. Kurang rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi Nabi
di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Rian kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Makhid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon qodho ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku ngono tenan. Wong kula nganti saniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh yo kok ana ustaz nganggur gambar. Utahe wabang gambar spidol apa? Abang nak rontok. Napa ki Mas Bah? Nak askon monten terus wis seru. Coba ana nganggur sing aran ya do kanca kula. Seneng to anu pada Gus. Lho ki roh dhewe ada gambar. Arwana ya. Saya kira orang itu pas head oleh sholat orang, gak jawab ya, gak boleh. Problemnya adalah tidak semua head itu standar. Akhirnya Nabi tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf, tapi saya kok head. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada syai'un kata bahwa ala banati adam yes. Dok kayak head itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati apa? Adam. Cuma ya karena kamu head gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa yas'alunaka apa? Anil mahid qul huwa apa? Adan fa'tazilun nisa apa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta apa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah anak imra'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahraqud dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid tuh. Raqdah itu sebagai penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing kita. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nah, Nabi ketikanya ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon kalau tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoke mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Kedina. Engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Di istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang ono bahasa Arab yo. Ketoke wong awam ora darani yo. Ini rukun terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban itu gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh askor rapati abang. Berarti sing head sing ashon. Nah ashon muntin bi ashon ramuntin sing menang yo ashon muntin. Kan ono kelas meneh ning
Tapi mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan? Tak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini, Pak. Itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Nabi ngendikan gini. Dok, nak aku yang ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul head, nganti melewati apa? Aksarul apa? Head. Umumnya kita kan meyakini aksarul head berapa? 15 hari. Tapi adatul head kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat 6 sampai 7 gitu. Oh cuma itu 7. Ora melok head kok. 6 atau pinten? Mboten niki tak isin terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawe Nabi ngene, "Nduk, kowe ngambil head hari head. Maksudnya sing diputusno head itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata head ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk, head no wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobati. Putuskan saja head kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari headnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene Dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok head, fatahayyati. Ya begitulah hukum head kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan head, itu hukumnya banyak sekali. 1, dia nggak boleh sholat. 2, nggak boleh puasa. 3, nak terus ora oleh koloni. Ini kan, jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya head, berarti cawe itu istihadah selawase ra sholat, wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan head, kiai ini geblek darah nih head. Mulanya akeh wong daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes tuh sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh wak kali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama, saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung to. Ya kalau nak takoki Gus ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, cara ulama ra. Parah ulama. Kena ben salat di Basali, cek bae Lukman Basali jok sepos nak salat itu. Gue mobil Serena nih, gue liat masjid sing pun badhe komat. Gue liat masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar saja. Tadi mau mikirin mobil. Terus Imam Salam itu juga mobil malah gue. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang terus itu. Orang sampai nopo? Apa menjelang nopo? Sholat. Ya terus wudu, makan terus sholat. Dulu saya itu jaga. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu, ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling. Memang saya itu, ya beling lah. Kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat, cara bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman gak kenal, konco kalau akrab, mau jadi kiai. Dan Gondan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, bangun rawa awal, nih sof awal, runtusan berlorong. Coba bayang no, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi, gak runtusan kan? Iku berjumatan, kok dong? Apa ya Gus, bangun jumatan ini, aku kelaran. Coba bayang no ngut bayi, bangun Mbak Arwani.
Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene nak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Nek khotib PP mlepuk macam-macam iku aman, bebas ya bebas. Aku terus rawo yo. Jadi besok bayang nemu. Mungkin nak Mustafa ngebay aku jawani apa donome malah tuwa dene umure. Tapi ini Mbah Mun sepopo karismatik, terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh runtusan Kang, gak setruk ke sampe. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kayak lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan go guri, anut basal yo rai sama maksudnya iki cerita, paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini di akhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum wa ghairu mamnun tapi watawasau lagi. Nah, kalau di era Basahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang sofa awal ya sudah seperti itu. Dan tapi wong alim-alim gak sok guri. Ben urusan wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyu mak alim-alime wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guru awal pager. Nggak salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalim ya. Akhirnya ngerti. Engko kula nate disowani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sebenarnya Gus kula ngutbah jenengan jare sapa ngutbah? Aku ora taruh anakku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten lho. Wes ke sing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwi iku sing Gus. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus, mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik stroke iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggih maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawen cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara gini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, itu saat dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur.
Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahadina, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serada sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki remokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas poso ngambung aku tapi Nabi ya tetap poso. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah ya beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Untuk ufariku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo ora bakat pinter. Dan misalnya bojone seneng kene kabeh. Iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku mbok ora tau di dhuwit pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Jadi mbok bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Menang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Bos? Aja rasani ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas anak halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase nih. Artinya yo Nah Aisyah boten nggih Fat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya ummul mukminin iya. Nabi ku tahu esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu puasa fardu. Tapi kalau puasa sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu. Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot dini. Maksudnya wis ndi tak pangan. Intinya terus membatalkan
100%. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tau bolak-balik, ras sido yo tau bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk dua pikir rodok bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene ya rodok kurang ajar ning takok rodok kanca kulo dadi wani kurang ajar kulo. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kulo Habib Hasyim Muzadi di antara pidato sing kulo kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya jadi wong goblok nganti mati. Mergo mulang takut ndak. Kowe nak mulang terus waret. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone wae lho. Akeh boten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kulo anggere terus. Apa nak deres terus anak wareg. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi bergoblok. Nabi sampai pulang punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai, jadi tahu santri ini mau 20, 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang mengikut Mustafa. Jenggoten khusyuk maksud itu. Khusyuk Mas Mustafa. Iku anak sing cilik, mbok umur 30 Pak, jebrot nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku mboten diparani ning. Ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak jebrot nang. Iku. Iya. Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umum wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek kare pangeran sing roh. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune kaya apel. Ganteng Mas. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora aku ya, Mas Sibawa ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Ganteng tak jekno. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Alim. Iku dalur bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah kita nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab, kalau bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia itu muni Alkitab doang. Injil lah sembrono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab, kalau bahasa Indonesia itu. Singkat cerita yo, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu kok ora elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus apa enak. Terus saya bocor mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sudah iku kertas entek nggo ngarang moro pasar betul napa. Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kitab. Pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupane wis dinopo. Teko Imam Sibawa kitab pun tak opo. Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Cepegat bojone, mangsane kok ora milih. Imam Sibawa ngaboti kitab
Megat nopo? Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi tidak rabi ngomong namanya lagi kena mbok tiru. Tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi ketika jajan. Senenge jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi pokoknya iku gawe jajan ngene layani gawe jajan. Terus diulang ngaji ngono nganti kapundhut. Jadi boten. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Ulun susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya akeh. Hilang gara-gara apa? Oh hilang apa? Oh hilang. Jajal lah sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya tapi tidak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing dia tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngrasakno. Tapi tidak harus anak gede mboten, pokoke anak saleh lah. Engko nek misale saleh kok pokoke anak PKI lah. Pokoke sing angel temen. Pokoke yang penting ngerti pentingnya nopo? Berjuang. Aku lho nu ngrasakno. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak Guru. Terus Kemisnya ngajar. Wah, kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi kowe. Dadi kowe wis pokoke padha uripe. Mantara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe. Nek ora wis takobal wa minal takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Narang nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan 3 bulan, ayo Pak poso.
Kabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefuat. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong wedok. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa sama, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis Iqamatul Haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi ada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak ganggu. Ayo asal wayu, Mus. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Humairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene mati ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah turu cek nglekor. Nabi sholat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara gini? Dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bersujud tak sujud dong menang. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat krameni kon mikir. Oh ora mungkin ke padha mek Nabi ku semua. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane niru mu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Mereka coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa?
pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inama yuridu yutiba angkumurid sanapa alal baiti wa yutahhirukum ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdurna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atas waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atimus. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Waqarna fi buyutikum. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen dari Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padangnya ngono, kok gobloke ngono. Kok zaman dhisik kok bayangno. Cak ulah pekelek kok. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra kunakan ramene ngono kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa hubbi ilayya min dunyakum atibuna wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe. Nabi itu buat tiru seneng sing sampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Dia tetap tinggal turu. Kadang malah mantau dikancing ben reso mlebu. Jadi mana mungkin bojo dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo si terusno nganti mati. Paham iki. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwaj. Azwaj. Karena azwaj ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala, saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah dipahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sayyidina, gak cocok ya, biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa mbok kira cocok ya ora cocok.
Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, rada cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku tuh awor gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dari banyak Rasulullah itu sering ngendikan gini. Dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Mananya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemenang mbok tingkat mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utange beres tok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai siwak. Kata Sayyidah Aisyah, "Apa engkau ingin siwak ya Rasulullah?" Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulainuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot digegeti siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki, katanya ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa wa inna riki lafi riki, kata ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis bab manaqibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal, kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'arrafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya?
Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhufon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Terus Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Oh, diarani saiki lho kasus semua sakit. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari tobat iya nglakuane sing ngene. Kan terusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu semua. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Juga itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin posing wanita siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang dikomentari. Jadi gak nuduh zina ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanita siwaha apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau menceritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul, dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al-Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane nek gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bin al-Fadl, Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah itu enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapat cocok sama Aisyah, makanya rapat cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus semuanya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lah ra di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu
Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqad abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakas yang wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Mbak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkal sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter moh dari didik Aisyah langsung, wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Besoknya pinter, neno, pinter, tadi terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah, beramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku ku rondo untuk Joko. Kowe ayo lah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan orang duwe seni, wong roh kowe kepen ngamuk, kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ini polanya. Nah ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nah ngarangnya haid apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang melanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah nggih buat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyati kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, laki-laki seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nanti didokumentasi dolla wa adolla sesat dan mau hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini Bu. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu
alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raibah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid meniru kue total koyok zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rame dia bisa takon. Bodoh sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai buat Gemisbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatur Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatur Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifah Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh. Kata si Asobian tadi yang orang sangat asobiah. Abu Bakar pertama itu marah. Ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi. Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiah yang terus saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasulullah. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi, bisa saja yang salah itu saya. Coba, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang
Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lalu biasa makan Mustafa Radhi turuti gayanya wae khusyuk biasa lah terus kita colok suwi jule. Oh suwi mut tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene biasane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba mbek kiai ini sing mulang. Nanti saulang pisan ketemu lali dalam bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo muga lesa kali ahadin ada Rasul. Wis ra gelo. Ngaku ra nabi, bodoni biasa. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Alhamdulillah mizan kuntalah wa mablagh ridha zinatal arsy. Alhamdulillah mil al mizan kuntalah wa mablagh ridha zinatal arsy.